Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok akan melakukan penjelasan mengenai laporan tugas pengganti UAS Praktikum Strudat. Itu kami mengambil topik hasil bedah rute terpendek dengan algoritma Kruskal. Sini kami ada 4 orang. Yang pertama Hotma Asmanurung, Gibran Agung Manik, Rio Prem Sungpintak, dan Hari Siburian. Abstrak. Latar belakang yang membuat kami mengambil topik ini adalah bahwa pencarian rute terpendek dari suatu titik ke titik yang lain merupakan hal yang penting yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, untuk bisa sampai ke jalur terdekat dari titik yang satu ke titik yang lain, dapat diselesaikan atau dihitung dengan memakai beberapa algoritma, yaitu antara lain algoritma DFS, DFS, Jigsaw, Prim, serta yang kami buat yaitu Kruskal dan lain sebagainya. Namun pada tugas kali ini kami akan membuat algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf untuk menyelesaikan tentang persoalan. Dalam hal ini, kami memakai algoritma Kruskal untuk mencari kesimpulan terpendek dalam suatu graf, di mana akan membandingkan semua lintasan pada graf untuk setiap sisi dari semua simpul graf. Algoritma Kruskal ini akan membandingkan semua kemungkinan lintasan pada graf untuk setiap sisi dari semua simpul sehingga dapat berlangsung mana rute yang terpendek maupun rute yang terpanjang. Algoritma Kruskal sendiri merupakan program yang dinamis, di mana lebih aplikasi ini, algoritma ini menjamin penemuan solusi yang optimum untuk kasus-kasus penemuan rute terpendek yang ada. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Bapak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Zaman sekarang sudah semakin canggih, banyak permintaan oleh orang lain untuk meminta kenyamanan agar orang lain bisa tepat tepat waktu sampai ke tujuannya masing-masing. Dalam tugas ini, kami memakai algoritma Kruskal dalam membuat jalur rute terdekat. Algoritma Kruskal ini merupakan pemrograman yang bisa dikatakan dinamis. Ini memecahkan masalah sebagai subproblem yang lebih kecil, kemudian menghubungkan jawaban untuk subproblem tersebut memecahkan masalah awal yang besar. Idenya adalah seperti ini. Salah satu jalur tercepat ke rumah teman kita adalah jalur A ke C. Namun apabila kita ke jalur B, pertama kita akan berjalan dari A, B, dan sampai ke C. Kemudian yang B, rumusan masalah, terdapat tiga poin, yaitu yang pertama, dapat menguraikan dengan baik tentang aplikasi dengan algoritma Kruskal. Yang kedua, dapat membuat kelas diagram dari aplikasi. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana implementasi algoritma pada aplikasi, seperti cara penggunaan library yang disediakan oleh Java. Kemudian, bagian C, tujuan, terdapat 3 poin. Yang pertama, yaitu mahasiswa lebih tahu dalam hal tentang pengertian algoritma Kruskal. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan atau menyelesaikan minimum spanning dengan algoritma Kruskal. Yang ketiga, mempelajari dan menganalisa suatu aplikasi dari algoritma Kruskal tersebut yang tentunya pasti masih ada kekurangannya. Kemudian, bagian kedua yaitu metode. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf yang dimana untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum. Algoritma Kruskal ditemukan pada tahun 1956 oleh seorang ilmuwan matematika, statistika komputer, dan psikometrika Joseph, yaitu Bernard Kruskal, Jr. yang berasal dari Amerika. Dalam pembentukan algoritma Kruskal berdasar dari analogi growing forest. Growing forest maksudnya adalah untuk membentuk pohon merentang minimum T dari graf G adalah dengan cara mengambil satu persatu sisi dari graf G dan memastikannya dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Seiring dengan berjalannya iterasi pada setiap sisi, maka forest akan memiliki pohon yang semakin sedikit. Oleh sebab itu, analogi ini disebut growing forest.
Algoritma Kruskal akan terus menambahkan sisi-sisi ke dalam hutan yang sesuai hingga akhirnya tidak akan ada lagi forest, melainkan hanyalah sebuah pohon merentang minimum. Adapun langkah kerja algoritma ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf mulai dari sisi dengan berbobot yang paling kecil. Yang kedua, memilih salah satu sisi yang mempunyai bobot minimum di mana tidak membentuk sirkuit di salah satunya. Kemudian yang ketiga, melakukan hal tersebut sampai tree merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang berjumlah n kurang 1, di mana n adalah jumlah simpul pada graf. Kemudian, analisis algoritma Kruskal. Berdasarkan latar belakang di atas, laporan ini kami buat berdasarkan link GitHub yang telah dibuat dalam laporan. Kemudian untuk identitas pembuatnya itu, aplikasi ini dibuat oleh Caio Vinicius dengan alamat email yang telah tertera dalam laporan yang dibuat pada tahun 2015. Kemudian, untuk deskripsi aplikasi menggunakan algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Untuk program yang pertama, yaitu untuk metode Kruskal, pada tahapan ini algoritma Kruskal adalah dengan mengurutkan simpul dari yang terkecil ke terbesar dalam daftar tipe ArrayList yang menyimpan objek. Kemudian untuk potongan kode yang kedua yaitu Proximum Minor Valor, yaitu tahapan selanjutnya, yakni mencari nilai selanjutnya secara berurutan berdasarkan nilai sebelumnya yang dilewatkan oleh parameter. Dan untuk tahapan selanjutnya, yaitu lakukan tahapan kedua sampai berikut. Yang A, didapatkan nilai terendah. Kemudian yang B, mencantumkan matriks yang digunakan sebagai input. Yang C, menampilkan matriks yang dihasilkan berupa grafik baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal memiliki 3 langkah dalam mencari minimum spanning tree. Yang pertama, sorting semua edge dalam urutan berat yang tidak menurun. Selanjutnya, pilih edge yang terkecil dan periksa apakah itu membentuk sebuah siklus dengan pohon terentang yang terbentuk. Jika siklus tidak terbentuk, maka masukkan ke tepi. Jika membentuk sebuah siklus, maka buang. Baru yang ketiga, ulangi langkah yang kedua hingga ada pada tepi yang kelima bagian pertama di pohon bentang. Berikut contoh yang akan digunakan untuk lebih memahami cara kerja algoritma Kruskal dalam mencari MST. Informasi yang dapat kita dapatkan dari grafik tersebut memiliki 9 simpul dan 14 sisi. Jadi berdasarkan langkah ketiga dari algoritma Kruskal, maka pohon merentang minimum yang akan terbentuk akan memiliki 8 sisi. Berikut adalah kelas diagram dari aplikasi Kruskal yang kami kerjakan, di mana ada 2 kelas yaitu AresTapeso dan Kruskal. Berikutnya implementasi algoritma Kruskal. Pengimplementasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sortir semua tepi dengan urutan yang tidak menurun. Setelah dilakukan penyortiran tepi, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dapat kita lihat di laporan. Yang kedua, kemudian pilih tepi terkecil. Periksa apakah itu membentuk sebuah siklus dengan pohon terentang yang terbentuk sejauh ini. Jika siklus tidak terbentuk, maka masukkan ke tepi ini. Jika membentuk sebuah siklus, maka buang. Langkahnya A, pilih tepi 7 sampai 6. Tidak ada siklus yang terbentuk. Kemudian kita lihat tepi 82 masih tidak ada siklus yang terbentuk. Kemudian di tepi 8 ke 65 tidak ada siklus terbentuk. Kemudian tepi 01 tidak ada juga siklus yang terbentuk. Kemudian tepi 25
tidak ada siklus yang terbentuk. Kemudian ke tepi 86 ada siklus yang terbentuk, jadi buang. Kemudian tepi 23 tidak ada siklus yang terbentuk. Kemudian ke tepi 78 ada siklus yang terbentuk, maka dibuang. Kemudian tepi 07 tidak ada siklus yang terbentuk. Kemudian tepi 12 ada siklus yang terbentuk, maka buang. Kemudian tepi 34 tidak ada siklus terbentuk, maka diikutsertakan. Maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Jumlah tepi ada 8, maka sesuai aturan kerja algoritma 51, maka algoritma berhenti di sini. Program algoritma Kruskal ini menggunakan library yang disediakan oleh Java. Kemudian Jadi berdasarkan teori yang telah kami jabarkan sebelumnya dan praktikum yang telah kami lakukan, yaitu untuk memberi aplikasi tentang algoritma Kruskal, jadi kami dapat menarik kesimpulan, yaitu hasil analisis di atas menunjukkan semua kemungkinan rute yang terdekat pada suatu graf dengan menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal ini menitik beratnya pada pemilihan sisi berdasarkan urutan bobotnya. Untuk itu, terlebih dahulu harus mengurutkan sisi berdasarkan pada bobotnya. Dan algoritma ini juga lebih cocok untuk pohon dengan jumlah simpul sedikit. Jadi kurang disarankan untuk pohon yang memiliki simpul yang banyak. Jadi kami diharapkan di sini agar tahu tentang lebih dalam mengenai algoritma Kruskal dan dapat mengimplementasikan tentang pembedaan aplikasi ini. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai tugas kelompok kami ini, yakni menentukan rute terdekat menggunakan algoritma Kruskal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.